Jebakan iblis. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Adam mengusap-ngusap matanya, seakan tak percaya. Ia melihat seseorang duduk di sampingnya. Wanita itu indah, cantik dan menakjubkan. "Siapakah engkau? Mengapa berada di sini?" tanya Adam dengan tersenyum. Hawa menjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu." Betapa gembira hati Adam mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan keinginannya sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apa saja, makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh memakan buah kuldi. Jebakan iblis. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika, ia berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu bahwa di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan. Maka ia tak mau memetiknya. Iblis memujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhanmu melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah ini, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah kuldi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah, sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kau diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian tak akan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat, tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini," kata iblis. Adam dan Hawa mulai tertarik. Iblis meneruskan bujukannya, "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah, aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan kepada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini." Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata kepada Adam, "Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah kuldi yang dilarang itu dan memetik buahnya. Pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah kuldi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata." Allah murka. Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih setelah memakan buah itu, aurat mereka berdua terbuka.
Mereka berlarian ke sana kemari sembari menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tertunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, Adam berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu. Karena terlena bujukan iblis, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Tobat Adam dan Hawa diterima. Keduanya diampuni oleh Allah. Tetapi atas kesalahan itu, mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Maka berfirmanlah Allah, "Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya." Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Firman Allah, "Turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak-anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis agar anak cucumu celaka dalam hidup. Sengsara. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat. Dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir. Kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis." Demikian firman Allah. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon, Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa diturunkan di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan, binatang-binatang buas, baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan. Sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan, menangis penuh haru. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah goa yang besar dan lebar. Goa itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang oleh binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan oleh Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternakan, mengelola lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan. Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja
Setelah diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di surga. Setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu bumi. Namun, dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia ialah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau dosa dalam pandangan manusia. Padahal dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat, barang tetap haram, ini sudah jelas. Jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan, yaitu musuh yang nyata bagi semua umat manusia, bukan setannya yang nyata, tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya. So, nantikan kelanjutan kisahnya di kisah anak-anak dan cucu Nabi Adam. So, ikuti terus channel ini. Terima kasih.